Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak pintar, anak hebat, dan anak yang semangat. Tentunya di sini kita nanti akan mempelajari kitab Al-Lala. Yang menerangkan tentang tata krama atau perilaku kita kepada guru, cara-cara kita mencari ilmu. Nanti semua akan kita kupas, akan kita pelajari di kitab Al-Lala. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab syarat mencari ilmu. Sabtu ceria, belajar hakikat mencari ilmu. Yang pertama, belajar diniyah dengan semangat. Dan yang kedua, belajar kitab Al-Lala KD 3.1, bab memahami hakikat mencari ilmu, dengan pengarang dari kitab Al-Lala yaitu Syekh Abu Bashir Ar-Romawi. Di sini kita baca nazom Al-Lala. Yang pertama bait 1. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika amma jemu iya bibayani elengo dak hasil ilmu angin nem perkoro bakal tak cerita ke kumpule kanti pertelo. Setelah itu kita lanjut ke nazom bait kedua, yaitu dukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani rupani limpat lupo sobar ono sanguni lan piwulangi guru lan sak suwe mangsani. Di sini ada dua bait nazom Al-Lala yang menerangkan tentang syarat mencari ilmu. Selanjutnya, kewajiban menuntut ilmu. Mencari ilmu hukumnya pasti wajib bagi seorang umat muslim. Seperti anak-anak semua di sini mayoritasnya adalah agama Islam, maka hukum mencari ilmu adalah wajib, yaitu mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Adapun untuk syarat mencari ilmu ada 6. Yang pertama yaitu dukain atau cerdas. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid harus memiliki kemampuan untuk menangkap ilmu, kemampuan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu dari apa yang Bu Guru atau Pak Guru terangkan. Selanjutnya yang kedua yaitu hirsin, artinya semangat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dengan hati, dengan bukti ketekunan mencari ilmu, bersemangat dalam bersekolah, bersemangat mengerjakan tugas, dan bersemangat untuk selalu mencari ilmu agar dapat menjadi pedoman atau agar dapat menjadi pegangan kita untuk masa yang akan datang. Makanya dari itu kita harus semangat. Yang ketiga yaitu wastibarnya ya sabar. Ibarin artinya sabar. Maksudnya apa sabar itu? Yaitu kita sebagai seorang murid harus sabar. Sabar dalam apa Bu Fariha? Sabar dalam mencari ilmu, sabar untuk menghilangkan kebodohan, sabar untuk selalu membuat pelajaran-pelajaran yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin kita tidak memahami. Kita sabar apa? Sabar untuk selalu belajar. Nah, itu yang ketiga adalah syarat dari mencari ilmu. Untuk yang keempat yaitu bulghatin, artinya biaya. Yang keempat apa anak-anak? Ya, bulghatin artinya biaya. Di sini biaya pasti diperlukan untuk menuntut ilmu. Kenapa kok diperlukan Bu Fariha? Karena kita menuntut ilmu itu pastinya yang pertama harus membeli buku, harus membeli media belajar, yaitu buku pegangan, buku paket,
buku LKS, juga nanti kita akan membeli seragam. Maka dari itu biaya termasuk syarat mencari ilmu. Yang kelima adalah petunjuk guru atau irsyadin. Yang kelima adalah irsyadin atau petunjuk guru. Maksudnya apa? Kita belajar atau menuntut ilmu harus mempunyai guru. Karena apa? Karena kita belajar itu kan dimulai dari nggak bisa menjadi bisa. Nah, proses menjadi bisa, dari nggak bisa menjadi bisa, itu harus ada guru, harus ada pembimbing. Maka dari itu syarat mencari ilmu harus melalui petunjuk guru. Yang terakhir syarat mencari ilmu adalah tulun zamanin. Artinya apa? Lama. Yang terakhir adalah tulun zamanin. Artinya lama. Maksudnya apa? Yaitu belajar memerlukan waktu yang lama dan mempunyai target. Maksudnya apa di sini kok belajar memerlukan waktu yang lama? Kalau kita semisal belajar ilmu matematika. Kenapa Bu Fariha kok ilmu matematika? Karena tidak semua dari teman-teman, tidak semua dari anak-anak itu bisa memahami ilmu matematika. Bahkan untuk pelajaran diniyah juga tidak semua anak-anak bisa memahaminya. Maka dari itu ketentuan syarat mencari ilmu yang keenam adalah lama. Maksudnya lama itu harus sabar, walaupun lama untuk memperoleh ilmu yang kita pahami. Sekian penjelasan dari Bu Fariha. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang belum dimengerti atau dipahami, bisa menghubungi Bu Fariha dan akan Bu Fariha jelaskan lebih rinci lagi. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap mengulang terus naldom-naldom tadi yang sudah kita pelajari agar anak-anak bisa cepat hafal dan mengingatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.